Saya dari kelompok 5, di mana saya akan membahas tentang listrik, dan ada pokok materi yang akan saya bahas itu ada cara menghitung kuat arusnya listrik, beda potensial, daya listrik, dan energi listrik. Terus yang kedua itu ada perbedaan listrik seri dan listrik paralel, dan listrik campuran. Yang materi ketiga itu saya akan membahas tentang sifat konduktor dan isolator listrik dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung kuat arus. Nah, jadi perlu kita ketahui kuat arus listrik, atau bisa kita sebut arus listrik, adalah banyaknya suatu muatan listrik atau pergerakan elektron yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu rangkaian tiap waktu. Jadi arus listrik yang bergerak melewati sebuah penghantar dianggap sebagai besarnya jumlah muatan yang melewati setiap satuan waktu dalam sebuah titik. Nah, sehingga kuat arus listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Yang pertama, I sama dengan Q per T. Nah, di mana Q itu disebut dengan kuat arus atau dalam satuan ampere. Yang kedua ada Q muatan listrik, kulum. Yang ketiga ada waktu atau dalam satuan S. Nah, sekon. Terus ada juga persamaan lain yang menghubungkan antara kuat arus listrik dengan beda potensial, yaitu ada I sama dengan V per R. Nah, di mana I itu tadi seperti kuat arus listrik atau ampere, V itu adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, ya, terus R itu adalah beda potensial listrik dalam satuan volt. Selanjutnya, contoh soalnya itu misalnya sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik adalah 4,0 ampere dan dalam kurun waktu 10 detik gitu ya. Nah, tentukan besar muatan listriknya. Jadi kita harus diketahui I sama dengan 4 dan 4 ampere, T sama dengan 10 second. Nah, ditanya itu Q-nya. Jadi bisa kita menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Nah, di mana I-nya 4 berarti Q per T-nya itu 10. Nah, maka Q sama dengan 4 sama dengan itu 4 dikali 10 sama dengan 40 kulum. Nah, jadi besar muatan listriknya itu adalah 40 kulum. Terus menghitung beda potensial. Nah, jadi beda potensial adalah jumlah energi untuk mengalirkan muatan listrik pada kutub-kutub penghantar. Muatan yang mengalir adalah elektron. Nah, jadi jika suatu tegang, jadi rumusnya itu V sama dengan W per Q. Nah, jadi V itu adalah beda potensial, W itu energinya atau joule, dan Q itu nilai muatan yang dipindahkan atau dengan satuan kulum. Selanjutnya, menghitung daya listrik. Nah, jadi pada ilmu fisika, daya listrik diartikan sebagai energi yang digunakan tiap waktu. Jadi dalam fisika itu dikenal dengan satuan internasional. Pada satuan internasional, daya dikenal sebagai joule atau sekon atau watt, yang diambil dari nama penemu mesin uap James Watt. Jadi daya digunakan sebagai besaran skalar. Rumusnya itu P sama dengan W per T. Nah, jadi P itu adalah disebut dengan daya, W-nya usaha dalam satuan joule, terus T itu adalah waktu dengan satuan S. Nah, rumus daya juga bisa menggunakan notasi seperti P sama dengan
V kali I. Nah, jadi V itu adalah tegangannya, jadi I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Nah, selanjutnya menghitung energi listrik. Energi listrik ini adalah energi yang sumbernya berasal dari muatan listrik yang bergerak atau disebut arus listrik. Nah, jadi energi listrik ini kemudian diubah bentuknya menjadi berbagai macam energi seperti dalam bentuk cahaya, kalor, gerak, dan masih banyak lainnya. Nah, rumus energi listrik secara umum dibentuk menjadi W sama dengan V kali Q. Nah, di mana W itu adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan V adalah beda potensial dengan satuan volt. Nah, untuk mendapatkan rumus energi dalam bentuk lain itu pertama-tama kita bisa mengetahui rumus arus listrik dan hukum Ohm itu yang dapat dilihat itu adalah I sama dengan Q per T dan R sama dengan V per T. Nah, setelah mengetahui dua rumus tadi, kita dapat mendapatkan rumus besar energi listrik seperti yang di video. Nah, jadi seperti ini adalah contoh rumus menghitung energi listrik. Jadi setiap pertanyaan pasti rumusnya itu berbeda-beda. Jadi kita hanya perlu tinggal menyesuaikan di setiap pertanyaan rumus mana yang akan dipakai. Nah, jadi ini adalah bentuk contoh menghitung energi listrik dengan menggunakan rumus. Selanjutnya saya akan membahas tentang rangkaian listrik seri, listrik paralel, dan listrik campuran. Jadi yang pertama rangkaian listrik seri. Nah, jadi rangkaian listrik seri adalah komponen-komponen listrik yang disusun berurutan, nah, sehingga arus bisa mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Nah, jadi setiap ujung positif satu komponen terhubung ke ujung negatif komponen berikutnya. Arus yang mengalir melewati setiap komponen. Rangkaian seri memiliki nilai yang sama, tetapi tegangan berbeda pada setiap komponennya. Berikut contoh rangkaian seri seperti pada video. Terus, jadi secara matematis rumus kuat arus total pada rangkaian seri bisa kita tulis dengan I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I dan seterusnya. Terus rumus tegangan total pada rangkaian seri dapat ditulis menjadi V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, V4, dan seterusnya. Terus ada rumus hambatan totalnya itu ada R total, jadi sama dengan R1, R2, R3, R4, R5, dan seterusnya ya, tergantung banyaknya hambatannya berapa. Baik, ini adalah contoh soal rangkaian listrik seri, dan di sini juga sudah terdapat rumus untuk dapat memahami lebih dalam tentang terkait pengerjaan soal rangkaian listrik seri beserta dengan rumusnya. Selanjutnya rangkaian listrik paralel. Jadi listrik paralel merupakan rangkaian listrik yang komponen-komponennya tersusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari satu lintasan listrik dan rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki kelebihan, yaitu pembagian arus akan merata pada setiap bagian. Nah, jika suatu bagian terputus, maka rangkaian yang lain itu tidak akan terganggu. Listrik akan menjadi hemat karena tidak semua akan menyala terus. Adapun rumus dari rangkaian seri paralel terdapat pada video, ada I total, ada rumus V total, dan 1 per R total. Nah, selanjutnya ada contoh soal rangkaian listrik paralel terdapat pada video beserta cara pengerjaannya.
Selanjutnya rangkaian listrik campuran. Nah, di mana rangkaian listrik campuran adalah kombinasi dari rangkaian listrik juga paralel dalam rangkaian campuran. Jadi beberapa komponen dihubungkan secara seri, sedangkan beberapa lainnya dihubungkan dengan secara paralel. Nah, jadi struktur yang seperti ini memungkinkan untuk mengatur karakteristik arus dan tegangan yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhannya. Nah, seperti gambar struktur rangkaian campuran itu seperti pada video. Nah, untuk mengetahui besar nilai hambatan total dalam rangkaian campuran, maka total hambatannya dapat dihitung dengan memakai rumus rangkaian campuran seperti yaitu R total sama dengan RS plus ditambah RP. Nah, di mana R itu adalah rangkaian total itu adalah hambatan totalnya dengan satuan ohm. Terus RS-nya itu hambatan pada rangkaian seri. Terus yang RP-nya itu hambatan pada rangkaian paralel. Nah, jadi dari ketiga rangkaian listrik tersebut terdapat beberapa perbedaan yang dapat membedakan ketiga rangkaian tersebut pada arus dan tegangannya. Rangkaian seri arusnya sama untuk setiap komponen, akan tetapi tegangannya berbeda. Terus kalau yang paralel, tegangannya sama pada setiap komponen, akan tetapi arusnya berbeda. Yang ketiga ada rangkaian campuran, nah di mana kombinasi arus dan tegangan mengikuti susunan komponen seri dan komponen paralel. Terus perbedaan yang kedua ada pada penyambungan komponennya. Pada rangkaian seri itu komponennya harus disusun berurutan. Pada rangkaian paralel, komponennya bisa disusun secara paralel di mana antara titik terhubung pada persambungan yang sama. Terus pada rangkaian campuran, yaitu gabungan dari susunan seri dan susunan paralel. Selanjutnya pada tegangan total dan arus total. Pada rangkaian seri, tegangan total merupakan penjumlahan tegangan untuk setiap komponen. Arus total sama di seluruh rangkaiannya. Sedangkan rangkaian paralel itu tegangan total sama dengan tegangan pada setiap komponen, di mana arus total merupakan penjumlahan arus untuk setiap komponen. Terus ada rangkaian campuran. Nah, pada tegangan total dan arus total, rangkaian campuran sesuai dengan susunan komponen seri dan paralel tersebut. Baik, pada poin ketiga saya akan membahas tentang konduktor dan isolator listrik. Nah, jadi apa sih konduktor itu? Nah, jadi konduktor adalah suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik. Nah, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas. Nah, contohnya itu ada panci, wajan, cere, terus ada tutup oven yang terbuat dari kaca. Jadi itu. Selanjutnya ada isolator, di mana isolator merupakan suatu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, dan juga tidak bisa dialiri oleh listrik. Isolator juga bisa dikenal dengan sebagai penghambat aliran listrik. Contohnya seperti gagang wajan, terus ada gagang panci, gagang setrika, kayu, dan lain sebagainya, dimana misalnya kayak bisa membantu kita memegang sesuatu benda agar tidak terasa panas atau tidak terkena aliran listrik. Selanjutnya sifat-sifat konduktor dan isolator. Nah, sifat konduktor itu kemampuan menghantar arus listrik. Konduktor itu sangat mudah menghantarkan arus listrik. Terus terhadap tahan listrik itu sangat rendah. Terus bahan konduktor itu biasanya terdiri dari logam, tembaga, aluminium, dan perak. Terus contohnya seperti kabel listrik, kawat tembaga, alat masak, kontak listrik yang ada di rumah-rumah, terus ada baterai dan kawat logam. Selanjutnya
sifat isolator terhadap kemampuan menghantar arus listrik itu, isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tahanan terhadap listrik itu sangat tinggi. Terus bahannya itu non logam, misalnya seperti plastik, karet, kaca. Terus contohnya seperti apa? Contohnya seperti kaca, sarung tangan, sepatu karet, handphone, gagang, peralatan listrik lainnya. Baik, mungkin untuk contoh-contoh konduktor ada di video. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.